Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala Ra'aitu aqwaman, aku melihat beberapa kaum tatkala di Isra dan di Mi'rajkannya aku, tuqradu syafahuhum bil maqarid, menggunting syafahuhum, bibir-bibir mereka, bil maqaridi, dengan gunting yang terbuat dari api yang membara. Fakultu, maka aku bertanya kepada malaikat Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu yang kondisinya menggunting bibir mereka, menggunting lisan mereka? Qala, maka menjawab malaikat Jibril, ulama ummatika, mereka itu adalah para ulama-ulama dari umat kamu. Ini kemarin bicara tentang bagaimana seorang imam besar, seorang ustaz, ya, Imam Izzuddin, yang datang kepada beliau, yang belum pernah datang ya ke majlis beliau, dengan diiringi beberapa pengiring, banyak pelayan-pelayannya dan sebagainya. Kemudian ya, sampai diberikan nasihat oleh beliau. Dan hadis ini dibacakan oleh beliau bahwa baginda Nabi tatkala di Isra dan di Mi'rajkannya itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa kaum yang mereka itu menggunting bibir mereka dengan gunting yang terbuat dari api yang sangat membara. Padahal banyak kaum-kaum yang lain itu, kaum-kaum di antara para nabi yang lain. Karena para ulama-ulama dari kaum nabi-nabi yang lain itu tidak sebanyak para ulama dari kaumnya, umatnya Nabi Muhammad. Nabi Allah Daud ada ulamanya. Ya, kitab apa namanya? Kitab Zabur. Nabi Allah Musa juga banyak, ada para ulama-ulamanya, penerus-penerusnya itu. Seperti Ka'bul Akhbar, itu ya, yang kemudian sering dibacakan di dalam kisah Maulid Nabi dan kisah-kisah yang lainnya dari ulama Yahudi, ya, ahli di dalam kitab Zabur, orang ulamanya. Seperti siapa lagi? Habib bin Malik. Habib bin Malik seorang pemimpin negara juga sebagai seorang ulama Injil, ya, ulama kitab Injil, ya, yang ketika itu diundang oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, yang untuk membuktikan, ya ceritanya dulu ya, supaya mengetahui para ulama-ulama mereka gitu, ya sebanyak mana. Sedangkan para ulama Nabi kita ini, Nabi bilang paling banyak ulamanya adalah ulama umatku, ya, para ulama umat Nabi itu paling banyak sekali. Habib bin Malik diundang oleh Abu Jahal itu untuk membuktikan apakah Muhammad bin Abdullah alaihissalam itu Rasulullah alaihi wasallam sebagai seorang rasul atau seorang nabi apa bukan. Maka datanglah itu Habib bin Malik bersama dengan 10.000 tentaranya, pengawalnya, bahkan ada yang mengatakan 12.000 tentaranya ikut
datang kemana? Pada waktu itu ke Mekah. Datang ke Mekah, diundang tuh oleh Abu Jahal. Harapan Abu Jahal agar Habib bin Malik, ulama Injil itu, tidak merespon, tidak membuktikan dan tidak menerangkan bahwa Nabi Muhammad adalah bukan seorang nabi. Harapannya begitu, supaya dianggap bukan seorang rasul, bukan seorang nabi. Nah, begitu nyampe, biasalah, ya, dijamu dulu tuh, kopi-kopi, ngopi dulu semua itu, ya kan makanan apa, dihadirkan baginda Nabi di situ. Bani Najran, Habib bin Malik tadi sudah mengetahui tanda-tandanya, sudah nampak di dalam kitab Zabur dan nampak di dalam kitab Taurat, nampak di dalam kitab Injil tentang kenabian Nabi akhir zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibuktikannya? Kata Habib bin Malik, wahai Muhammad, kalau betul ente adalah utusan Allah, seorang nabi akhir zaman, buktikan kehebatan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Saya minta bulan keluarkan, dibelah dua, masukkan, kamu pegang di tangan kanan, yang sebelah lagi kamu pegang di kanan kiri. Sampai begitu Pak, mintanya ya, supaya buktiin. Jangan supaya apa? Supaya membuktikannya itu di luar kemampuan Nabi Muhammad. Emang benar semua di luar kemampuan. Baginda Nabi memenuhi permintaan Habib bin Malik dengan sholat sunnah 2 rakaat. Dan bila sholat sunnah itu 2 rakaat. Makanya di Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Minta tolonglah kalian kepada aku itu dengan melakukan sesuatu dengan sabar dan sholat. Maka segala sesuatu kalau mau ngapain aja sholat dulu 2 rakaat, mohon sama Allah. Ada yang mengatakan sholat hajat, ya sholat sunnah hajat. Kalau itu memang sebuah kebutuhan, ini sholat sunnah 2 rakaat bagi Nabi. Selesai itu berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Itu rembulan yang di angkasa di langit keberapa tuh? Terbelah 2. Yang sebelah datang ke kanan, ke tangan kanan baginda Nabi, yang sebelah lagi datang ke sebelah kiri baginda Nabi, dua-duanya. Kemudian dibalikkan kembali, sempurna lagi di angkasa sana. Semua tahu, semua melihatnya itu. Orang-orang musyrikin kita itu menyaksikan sesuatu yang bukan teknologi, ya, secanggih apapun tidak akan mampu melakukan itu. Itu ya. Kata Rasulullah bilang itu buktinya. Tuh, kata Habib bin Malik, satu lagi. Sebelum Habib bin Malik menceritakan yang dimaksud satu kali lagi, Rasulullah jawab, saya tahu anak gadis ente di rumah sedang sakit parah, lumpuh. Kalau kita tidak bisa bicara, kupingnya tuli, matanya buta, dan lumpuh tanpa daya. Belum Habib bin Malik bicara, Rasulullah udah bicara, diterangin sama Rasulullah, anak ente, gadis ente. Ya, sekarang udah sehat, dia sudah kembali, dinormalkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ketika itu 10.000 atau 12.000 anak buahnya, jamaahnya Habib bin Malik mengucap 2 kalimat syahadat, masuk Islam seluruhnya. Nah, tahu ya, Abu Jahal jange saya dia, waduh, ya.
bukan begini yang gua maksud. Ya, Habib Malik enten udah amplopin juga tadi. Mana sih? Ya, udah anak kasih DP ente tadi. Ya, kagak memihak ke anak ente. Masuk Islam. Tuh. Makanya tadi para ulama kaumnya Nabi Musa, ulama kaumnya Nabi Isa itu sedikit. Tapi ulamanya baginda Rasul dari umatnya Rasul itu banyak sekali sampai akhir zaman. Ya, banyak sekali para ulama-ulamanya. Sampai baginda Nabi mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Para ulamaku itu, ulama umatku itu ka anbiya Bani Israil. Kalau dihitung di bidang banyaknya, para nabi di Bani Israel itu sampai mencapai lebih dari 80.000 nabi. Dari 124.000 nabi, paling banyak di Bani Israel. Kalau ngitung banyaknya. Kalau dihitung derajatnya, sampai ulama umat baginda Nabi itu yang sesungguhnya mencapai tingkat kenabian padahal dia bukan Nabi. Sampai begitu derajatnya ya. Kalau dihitung yang bagian dalamnya gitu. Tingkat kenabian. Padahal walaupun bukan Nabi. Gak pernah ada Nabi udah. Ya, selain baginda Rasul. Itu paling banyak. Kenapa ketika baginda Nabi itu Isra dan Mi'raj tadi diperlihatkan oleh Allah bahwa para ulama umatnya itu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menggunting bibirnya sendiri dengan gunting yang terbuat dari bara api. Semuanya. Nih, kemarin di atas ya. Ini yang sangat mengkhawatirkan, makanya ada ulama itu ada beberapa bagian ya. Ada ulama su disebut ulama dunia. Ini ulama su namanya. Mana ulama su tadi itu? Ya, mohon maaf ya. Seorang ulama yang mereka mempergunakan keilmuannya, mempergunakan agamanya untuk kehidupannya dan mengarahkan umat manusia di dalam kesesatan. Pertama itu ya, udah begitu dan mengarahkan umat manusia ke dalam kesesatan, menjadi sesat, dullu wa adallu, sesat menyesatkan. Udah nggak perlu sholat udah ya. Orang yang sudah ma'rifah udah nggak perlu sholat. Nah ini sesat menyesatkan. Ya, udah nggak perlu puasa udah. Katanya orang yang sudah ma'rifah itu udah sesat menyesatkan. Itu yang pertama, ulama su mengarahkan para pengikutnya itu ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kul bikasbika wala takul bidinika. Cari makanlah kamu dengan ikhtiar kamu, dengan kasab, dengan dagang, dengan apa? Dengan bekerja. Rasulullah dagang pada waktu itu. Para sahabat dengan sepedagang. Dan janganlah kalian itu mencari makan bidinika di dalam agama kamu. Ya, nih tadi bicara agama, tetapi dia bukan seorang pemain, dia bukan seorang yang tenggelam di dalamnya, dan dia bukan seorang yang berada di lapisan dalam di dalam agama. Tuh, yang pada akhirnya ngomong doang. Nah itu tuh. Ya, ngomongnya banyak, menimbulkan fitnah, jadi memecah belah umat, memecah belah persatuan agama, ya, tuh, yang saling pada marah-marahan, pada gontok-gontokan, gara-gara dia. Tuh, mereka yang begitu tuh, tapi nggak semua begitu,
Ya, tidak semua seperti itu. Nah, ini yang mereka terang-terangan begitu ya. Cuma sampai dikatakan oleh baginda Nabi dalam sebuah hadisnya pun, ulama itu al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu, para ulama umatku itu adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskannya itu? Ya, pewaris tentang keilmuan para nabi, akhlaknya para nabi, ya, kepribadian para nabi. Makanya ada yang karakternya beda-beda. Ada yang karakternya seperti Nabi Allah Ibrahim. Ya. Ada yang karakternya seperti Nabi Musa. Ada yang karakternya seperti baginda Rasul. Itu karakternya. Orang yang nggak pernah marah. Itu seperti baginda Rasul tuh nggak pernah marah. Marahnya udah kagak ada. Sebab di antara tanda orang yang takwa itu adalah orang yang tidak punya marah. Di antara orang yang takwa itu udah nggak ada marahnya. Kalau masih mengendalikan amarah, itu masih ada lagi tuh. Orang yang mengendalikan amarah bagus. Tapi ini sudah tidak ada marahnya. Orang yang sudah tidak ada marahnya adalah orang yang sudah mencapai tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih ada marahnya mah, ya, merasa tidak dihormati, dia marah. Ya, merasa tidak disanjung, dia marah. Merasa ajakannya enggak dipenuhi, dia marah. Ini belum menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengikuti baginda Nabi, ya, mengikuti para ulama-ulama yang soleh, lurus, hatinya lurus, ya, maka niatnya lurus, hatinya sudah menjadi bersih, yang sudah diberikan oleh Allah, yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kalbu mereka itu sudah disucikan oleh Allah, kalbu mereka sudah suci, bersih, dan Allah berikan dia ilmu dan hikmah. Mohon maaf, ya, para ulama-ulama umatnya Rasulullah SAW begitu nanti. Masih ada lagi yang menang lagi. Ulama masih tetap menang dari mana juga. Ya. Ya. Jangan dibilang begitu. Ulama masih menang, ulama. Nanti di yaumil qiyamah, ya. Lihatin tuh. Kita ini tidak akan masuk ke surga duluan, tidak. Yang masuk itu para ulama-ulama kita yang lebih dulu masuknya. Kita mah kelas kelonco. Masih masuk juga udah bagus bener. Ya, masuk udah bagus bener tuh. Para ulama-ulama kita, para guru-guru kita yang lebih dulu mereka itu masuk. Tapi dia kagak mau. Dia nggak mau dipersilakan masuk terlebih dahulu. Wahai ulama, para ulama, umatnya baginda Nabi masuk. Dia tidak mau. Apa alasannya? Kami tidak akan mau masuk ke surga terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena dulu tatkala saya masih belajar di majelis taklim, di pengajian, di pondok pesantren, di sekolahnya saya, di fakultasnya saya atau kami ini tidak pernah lepas dari dukungan orang-orang yang dermawan. Akhirnya apa? Orang yang dermawan yang lebih dulu yang masuk. Ulama belakang. Para ustadz, makanya jangan jadi ustadz, jangan mau. Ya, jadi dermawan aja. Ya, yang dermawan tuh orang yang murah. Perhatikan makanya Pak, Masya Allah, ya. Kita tuh memberikan kepada anak atau siapapun orang lain, jangankan anak kita, keluarga itu, orang lain, anak orang lain. Dia berangkat belajar ilmu agama khususnya.
Sekedar kemampuan kita berikan 10.000 buat biaya pendidikannya, 100.000 buat biaya pendidikannya. Orang yang sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak sia-sia. Ya. Orang yang tadi, jadi dia termasuk orang yang membantu, orang yang sedang belajar, yang sedang mengaji, ya, yang sedang pesantren, sekolah, adalah orang yang lebih dulu masuk surganya dibandingkan ulama itu. Nanti tuh anak kalau sudah jadi ulama, ya, dia nggak mau masuk surga duluan. Bapak ono ya Allah ono dulu, ya. Lihat tuh, ketika orang tua saya tidak mampu membiayai saya di pesantren, bapak itu yang bantuin saya, ya Allah. Nah itu, ya, bapak itu yang memberikan saya tiap bulannya, makannya, pakaiannya, semuanya. Nah itu yang lebih didahulukan. Nanti ya, dia milik kiamah. Ya. Ini jangan main-main itu. Bukan, jangan dianggap ringan. Ya. Bukan melihat masalah besar dan kecilnya. Tapi nilai takwa kita itu. Nilai takwa kita bagaimana itu. Ulama, ya, para ulama, umat Nabi, merupakan warasatul anbiya. Ulama-ulama yang di mana dalam menyebarkan agama Allahnya tadi itu betul-betul mereka itu mukhlis, ya. Betul-betul tidak mengharap apapun, disebarkan, diajak orang-orang itu dalam rangka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mengenal Allah, ya, sehingga supaya akhlaknya menjadi mulia, semakin tawaduknya, semakin rendah hatinya, ya, semakin banyak dia itu beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari antara para umat Nabi, ulama masih menang aja, masih menang itu. Ya, masih dibela, masih dibelain aja. Ya, waduh, Masya Allah, hebatnya itu ya. Apalagi ketika seorang guru kita mengajarkan kepada anak santrinya, makanya jangan dianggap remeh, Pak. Ya, tuh guru-guru ngaji yang kita di kampung itu lebih bermutu, lebih banyak jasanya dibandingkan guru-guru kita yang lain. Silakan berguru kemana juga. Dulu yang ngajarin alif, lempeng, bak, bengkok itu siapa? Guru ngaji tuh. Ya, itu ngajarin guru ngaji kita. Yang sekarang kita anggap remeh, kita anggap sepele. Kalau lebaran juga hadiahnya goceng. Ya, itu tuh, walau dia yang membangkitkan kita, mengisi fitrah kita, beliau itu. Mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita sholat, wudhu, bacaan-bacaan, doa-doa. Yang mengisi fitrah kita ketika itu dari kecil, itu guru ngaji kita di kampung. Makanya jangan samakan ayam kampung sama ayam negeri. Ya, jangan samakan lele kampung, lele lokal sama lele dumbo. Wah, antupnya lebih hebat. Ya, lele dumbo antupnya kurang hebat. Ya, tapi lele kampung tuh, wah ini Masya Allah. Ya, jangan merasa dia itu, jangan kita anggap sebagai ustaz lokal. Ya, tapi lihat lele lokal tuh bagaimana. Maunya lah para ustadz, para guru-guru yang sudah betul-betul itu ya, kita tuh yang kita hormati. Kita hormati semua, tapi jangan lupa sama guru kita. Kalau sudah meninggal, doakan. Kalau sudah pada meninggal, doakan guru-guru kita itu yang dulu ngajarin kita, ya, baca hijaiyah, ya, bacaan-bacaan rukun-rukun, bacaan hukum-hukum. Kemudian kita pindah ke pesantren kemana, ya, sampai kita fakultas, sampai punya gelar MA, LC, ya, DRS, SAG, MM, banyak banget itu, ya. Ingat siapa yang dulu paling pertama ngajarin kita itu. Ya. Walaupun nggak ketemu, sudah ada, paling nggak doanya, takzimnya, ingatnya, doakan itu.
Karena apa? Hanya ada dua. Yang ketiga nanti Rasul, mohon maaf ya. Hanya ada dua. Sambungan rohaniah kita, energi rohaniah kita yang paling tepat cuma ada dua. Yang pertama, yang mengajarkan kita mengenal Allah, mengajarkan agama paling tidak ada. Ini sambungan energi rohaniah kita selalu menyambung terus. Dekat. Kalau kita ziarah ke para wali songo, ziarahlah. Kita silaturahmi, kita ngalap berkah. Mohon ya, kita ngalap berkah di sana. Kita silaturahmi. Tapi guru kamu yang mengajarkan kamu untuk mengenal Allah, itu yang lebih utama. Kenapa? Sambungan energi rohaniyahnya lekat kepada kita itu. Walaupun sudah tiada. Rohaniyahnya, pandangannya selalu ya, diperhatikan. Dari keilmuan-keilmuan yang diberikan oleh beliau kepada kita itu. Yang kedua adalah orang tua kita. Ya, sambungan rohaniyahnya, sambungan darahnya, itu ada dua yang paling tepat. Yang ketiga tentu yang paling utama adalah baginda Rasul. Ziarah ke makam baginda Rasul itu yang paling utama. Tentu ya, itu sudah pasti. Silakan ziarah kemana saja. Ya, silakan. Tapi jangan lupa dua ini tadi, ya. Itu lebih utama. Nah, saudara-saudara sekalian, yang sama kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, Allahumma aslihil kullah. Ya Allah, perbaikilah seluruhnya. Suruh perbaiki ya Allah seluruhnya. Siapa yang perbaiki? Kita yang hadir pada ketika itu, dan di situ banyak para ulama-ulama yang luar biasa keilmuannya, yang hadir di majlisnya baginda Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, yang hadir di situ semuanya. Ini adalah tadi anaknya Rois Am, ya. Siapa namanya? Imam Izzuddin Ibnu Rois Ar-Ruwasah. Pemimpin, anak seorang pemimpin para ulama di negeri itu, gitu ya. Anaknya juga tentunya bukan anak sembarangan, tapi masih dinasehatin oleh beliau, itu, ya, nasihatin, diingatkan oleh beliau. Makanya Allahumma sholli kullah, ya Allah, perbaikilah, maslahatkanlah ya Allah kullah seluruhnya itu. Allah bilang, ya ayuhan nas, tubu ilallahi jami'ah. Untuk umum. Di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, untuk umum, wahai umat manusia, tobatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah segera. Kemudian orang yang beriman diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallahi jami'ah. Orang yang beriman suruh taubat. Allah yang bilang dalam Al-Quran. Orang yang sudah beriman tentu wa amilus sholihat, ya. Orang yang beriman itu pasti melakukan amal-amal yang soleh dan banyak taatnya. Tapi kenapa masih disuruh taubat? Harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata taubat, taba, ya. Kembalilah orang yang kembali. Makanya biasakan sholat taubat tiap malam. Ya. Ba'da maghrib sholat awabin, orang yang kembali kepada Allah. Nah, biasakan, banyak kan bertobat. Orang yang beriman saja masih disuruh bertobat. Kalau kata beliau di kitab ini, ya ayuhan nasu wa ya ulama'u tubu ilallahi jami'ah. Wahai seluruh umat manusia dan seluruh para ulama, taubatlah kalian seluruhnya kepada Allah Subhanahu. Ulama suruh taubat. Coba itu, bagaimana dengan kita? Ya. Harus sesuai dengan keulamaan kita, itu harus sesuai karakter kita, bicara kita, sikap kita, perbuatan kita, daya pikir kita, semuanya harus sesuai dengan keulamaan kita itu.
Kalau kita ulama, kita untungnya kita bukan ulama. Kita ulamaun. Tahu nggak ulamaun? Ular, maun, air. Ular air. Apa ya ditenggak? Ya, ada kodok tenggak, kodok. Gitu. Ya, yang seperti ulamaun. Jadilah ulama, ulamanya para nabi tadi itu. Waris aslihil kullah. Ya Allah, perbaikilah keseluruhannya. Allahumma ja'alna sholihin. Ya Allah, moga Engkau jadikan kami ini sholihin bagi orang-orang yang soleh, yang senantiasa memaslahatkan tentang agama kepada umat manusia, maslahat dunia untuk kepentingan umat manusia, maslahat pergaulan untuk kepentingan umat manusia, ya, demi tegaknya agama Allah, demi tegaknya agama Allah. Wa aslih bina, ya Allah, perbaikilah bina dan jadikanlah kami orang yang bisa memperbaiki orang lain. Gitu jadinya. Ya, kita diminta diperbaiki dan kita bisa memperbaiki orang lain. Ini ribet nih. Ini bagian paling ribet nih, bisa memperbaiki orang lain. Tidak akan bisa seseorang itu memperbaiki orang lain manakala dia belum bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya bakalan bisa. Ya. Bagaimana air yang keruh dicampur dengan air yang keruh? Bagaimana dia bisa mengobati orang lain sedangkan dia juga sakit? Bagaimana dia bisa membersihkan sesuatu yang kotor sedangkan dia juga kotor? Jiwanya kotor. Ya. Pikirannya kotor, kalbunya kotor, bagaimana bisa memaslahatkan kepada orang lain? Ya. Dia belum bisa menyeru dirinya sendiri, mana bisa dia menyeru kepada orang lain? Bisa sih bisa. Ya. Tapi tidak seperti yang diharapkan. Makanya wa aslih bina, ya, maka engkau perbaikilah bina kami ini untuk bisa dapat memperbaiki diri sendiri, keluarga paling tidak, dan dapat memperbaiki orang lain, dapat memperbaiki orang lain. Jangan bicara dulu kalau belum kita itu belum ada di situ. Ya. Kalau kita belum ada di situ dan belum menjadi seorang ahli di dalamnya, jangan bicara dulu. Boleh bicara, boleh aja, mandala ala khairin kafa ilaihi. Ya, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, nilainya dia sama dengan orang yang melakukan, yang perbuat tadi itu. Kalau ngukur ke situ, ngukurnya. Nah, jadi harus bisa mendaur ulang. Kita mendaur ulang ya, bahan-bahan yang sudah bekas, bahan-bahan yang sudah kotor, ya, didaur ulang. Ini tugas ulama sebenarnya. Ya, bahan-bahan tuh sesuatu yang sudah kotor, yang sudah pada geletak, ya, sudah terbengkalai, yang sudah tidak terpakai, itu hendaknya didaur ulang. Tuh, ulama tugasnya begitu sebenarnya. Apain? Jadikan bahan yang seperti semula atau jadikan bahan seperti bahan yang lain. Itu dari bahan dari ini nih, ya, bisa dijadikan seperti semula dan bisa didaur ulang menjadi benda-benda yang lain. Ya, dia menjadi gayu, menjadi apa lagi? Ya, bahan-bahannya yang baru. Begitu kudu. Makanya kalau ngeliat tukang pulung jangan sembarangan ngelihat orang itu hina, Pak. Bilang, ya Allah, sampai kapan saya menjadi seperti tukang pulung itu? Kenapa? Dia memperbaiki, dia ambil yang kotor-kotor, dia bersihkan, dia daur ulang menjadi bahan yang baru. Ya ulama begitu. Jadi manusia itu begitu kita kudunya. Jangan yang udah kotor ditambah kotor, yang bersih menjadi kotor. Orang udah bersih jadi tambah kotor, jadi sesat. Ya. Orang jalurnya udah bagus, ya, dari istiqomah di jalur Allah, belok ya, belok, udah belok, ya,
ajaran-ajaran ulama terdahulu sesat, ya, dulu wa dulu, bid'ah dan lain sebagainya. Nah itu, ya, itu harus pakem, harus pakem kita udah itu. Kalau begitu ya, jadi ij'al ya Allah, ij'al jadikanlah ya Allah, hawa ijana ilaika, seluruh keinginan-keinginan kami, seluruh keinginan-keinginanku ilaika, untuk selalu menghadap kepada kamu. Jadi mohon kepada Allah agar seluruh keinginan kita, hasrat kita, cita-cita di dalam kalbu itu, mohon kepada Allah supaya tidak ada lain dari seluruh keinginan, seluruh hajat, kecuali ingin selalu menghadap kepada Allah. A'inna ala zikrika wa syukrika wa tilawati ayatika wa husni ibadati. Mohon kepada Allah. Masya Allah. Ya, itu boleh lihat. Ini perbedaannya, Pak. Di sini nggak ada dua minta rezeki, nggak ada. Nggak ada dua minta pangkat. Kalau solihin orang memaslahatkan tadi itu. Nggak ada dua minta hal yang lain tentang urusan duniawi, nggak ada semua. Seluruh kebutuhanku ini ya Allah hanya kepada Engkau arahkan, luruskan. Mintanya begitu. Dan kalau minta banyak kuat. Ya, meminta mulu kepada Allah, emang kagak yakin kalau Allah bukan pemberi. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam Syarah Hikam, barang siapa yang meminta rezeki kepada Allah, seolah-olah dia itu menuduh Allah untuk tidak memberikan rezeki sama dia. Ya Allah, dan bini lagi bunting tua ini ya Allah. Anak pada sakit, anak pada belum bayaran yang mau semester ini. Ya, minta rezeki sama Allah. Boleh, nggak apa-apa. Ya, kita boleh saja mohon sama Allah, minta. Kalau orang yang tadi sudah bagian atas, ya, dia malu begitu. Ya, itu mintanya tadi lain lagi udah kepada Allah. Kenapa? Seolah ente nuduh Allah untuk bahwa Allah itu bakhil kepada ente. Padahal Allah Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Jawad, Al-Karim. Allah maha memberi rezeki. Allah maha Al-Wahhab, maha memberi. Al-Karim, maha mulia, maha pemurah. Al-Jawad, maha dermawan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ini mesin empat pala mulan pakai jidat mulu. Begitu kita ya. Sebagai manusia. Ya itu man gitu. Begitu tuh. Lakukan saja apa, berbuat ya, kita disuruh berbuat, aktivitas kita berbuat, tapi jadikan aktivitas kita itu sebagai sebuah kebutuhan kita dalam rangka menghadap kepada Allah. Sedang aktivitas kita sudah menghadap kepada Allah, sedang ngapain saja kita sudah menghadap kepada Allah sebagai sebuah hawaij kita itu, hajat kita itu. Wa iqbalana alaika, dan jadikanlah ya Allah kami ini iqbalana, senantiasa siang malam pagi sore dalam kondisi apa saja selalu merasa alaika, menghadap kepada kamu. Jadi kita harus merasa selalu menghadap kepada Allah dalam kondisi mana saja, kondisi suka maupun duka, ya, siang maupun malam, sambil ngapain saja kita merasa selalu menghadap kepada Allah. Sehingga bicara keras malu, kenapa? Allah. Bicara kotor, keji, malu, kenapa? Ada Allah. Bohong, malu, nggak berani, kenapa? Ada Allah. Tapi selalu menghadap kepada Allah. Nggak bisa berbuat apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, cukuplah Allah. Kalau sudah begitu, ya, iqbalan. Makanya orang yang sholat itu adalah as-salatu
Silatun baina abdi wa rabbih. Salat itu adalah berhadapan langsung antara si hamba dengan Tuhannya. Bukan di saat itu saja. Ya, bukan di saat salat saja kita, bukan di saat ibadah saja merasa berhadapan kepada Allah. Dalam situasi manapun, orang yang mempunyai hikmah dalam salatnya dan ibadahnya selalu merasa berhadapan dengan Tuhannya. Dan kondisi mana saja dia, ya, hatinya merasa berhadapan dengan Allah. Jadi nggak mampu berbuat apapun, ya, nggak merasa bisa apapun, selalu merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya iqbalana alaika, agar senantiasa bisa menghadap ya Allah, alaika kehadirat Engkau. Di mana nilai ibadah kita, hikmah ibadah kita itu? Kalau setelah ibadah kita merasa tetap saja nggak merasa berhadapan kepada Allah, nggak merasa diperhatikan sama Allah. Di mana nilainya ibadah kita itu? Istighfar kita, sholawat kita, zikirnya, dan suasana apapun, hendaknya kita selalu merasa di dalam perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik lagi ngajinya begini, lagi ceramahnya, lagi khotib, selagi khutbahnya, selalu merasa berhadapan kepada Allah. Kenapa? Ya, ini mungkin tingkat yang lebih tinggi. Jangan situ, tak? Merasa diperhatikan, merasa didengar, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa beliau, ya, mendoakan kepada yang hadir ketika itu. Salah satu diantaranya para ustaz, seorang ustaz, ya, Darul Imam Izzuddin tadi itu, di majlis beliau, dan para ulama-ulama yang lain yang ada di sana mendoakan supaya dijadikan orang-orang soleh, sebagai ulama-ulama yang soleh, dan senantiasa seluruh kebutuhannya hanya kepada Allah, hajatnya hanya kepada Allah, menghadap selalu, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gum, berdirilah. Apa ini? Wadha, ya. Do' yaddaka ala yadi, letakkanlah tangan kamu di atas tanganku. Kata Pak, ya, beliau begitu. Hai Izzuddin, sini, dipanggil tuh, ya, seorang ulama. Sini tangan ente. Tangan ente berada di tangan atas ana, mari sini. Lihat, mau ngapain nih, beliau, mau diapain dia, ya. Ngasyiru bizalika ila ustaz Darul Imam Izzuddin. Beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan isyarat seperti itu kepada ustaz, ya, yaitu Izzuddin tadi itu. Diisyaratkan sini. Beliau segitu doang ngomongnya. Nggak diterusin sama dia. Sini, tangannya ke sini. Nah, ya, dipanggil, suruh menghadap, letakkan tangan, artinya ikuti sini, ikuti aku sini. Hatta nuharwilunya ila rabbina min hajidal harab wa malika wa waladika, sehingga kami bawa, ya, kami arahkan, aku arahkan ila rabbina, kepada Tuhan kita, sehingga mengarah, menghadap, pergi, arwala ini, ya, kita pergi ila rabbina, kepada Tuhan kita, kepada Allah, min hajidal harab, dari tempat dunia ini yang penuh dengan kepalsuan, dengan penuh dengan kehancuran dan kerusakan. Harab itu kerusakan, kehancuran. Kita pergi kepada zat yang maha abadi, tempat yang maha abadi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggalkan, kita berangkat nih. Ayo kita berangkat, menghadap kepada Allah. Bersamaku, aku bimbing, aku arahkan, aku bawa, ya. Sini tangan ente sini, gitu kata beliau, ya.
wa malika, dan juga harta kamu bawa, ya. Tinggalkan dari harta kamu yang penuh kerusakan, wa waladika, dan banyak fitnah juga, ya. Cobaan-cobaan dari keluarga kamu, istri kamu, dan lain sebagainya. Nah, dipanggil oleh beliau, mari kita pergi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi, ya. An qaribin, dalam waktu dekat, turaddu ilal haqqi, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Dalam waktu dekat, sebentar lagi kamu akan mati. Ini ngeri kalau beliau yang ngomong. Ya, kalau beliau sebentar lagi ente mati, lah ngeri itu ngomong gitu. Ya, an qaribin, dalam waktu dekat. Emang lama, ya, emang lama tuh. Itu kuburan, Pak, kuburan kita tuh, itu cuma satu langkah di depan kita. Sebenarnya begitu. Sudah lebih dekat ke sono daripada yang ke sono. Di depan kita cuma satu langkah itu kuburan. Cuma belum tahu tempatnya kapan, waktunya kapan, sebabnya apa, ya. Lihat. Kamu akan dikembalikan, akan pulang, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha. Ya. Yas'aluka an a'malika. Allah akan menanyakan tentang amalia perbuatan-perbuatan kamu. Tentang harta kamu, tentang istri kamu, tentang anak kamu. Akan ditanyakan nanti di hadapan Allah. Seluruh amalia seluruh amalia kamu. Tadi itu. Tentang apa yang kamu dapat, apa yang kamu miliki, apa yang ada pada kamu akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya semuanya ada risikonya, apapun berisiko. Kemarin gimana kemarin? Ya. Kullu ma tamliku alaika kemarin, ya. Apapun yang kamu miliki itu besar sekali akibatnya. Besar sekali resikonya. Bahaya buat kamu. Makanya kemarin apa yang kita miliki itu berupa materi, ya, berupa harta dan lain sebagainya itu, ya, supaya nanti nggak menjadi beban yang berat buat kita. Mari titipkan kepada fakir miskin, titipkan kepada yatim piatu, ya, titipkan pada para duafa, titipkan di masjid-masjid, di musola-musola, di bangunan-bangunan agama, titipkan sedikit ataupun banyak. Sekedar bagaimana tergantung kemampuan kita itu. Itu yang akan menjadi ringan buat kita kelak nanti di hadapan Allah. Tentang apa? Ditanyakan seluruh amalia kita, perbuatan kita akan ditanyakan. Resikonya, makanya segeralah bertaubat kepada Allah. Segera kembali kepada Allah. Dan luruskan udah. Kita ini Muslim, kita ini Islam, kita umat Rasulullah, ikuti udah. Kapan lagi? Kita nggak tahu, ya, apa yang terjadi hari esok pada diri kita itu. Nah, ya. Khalaqaka li tauhidihi ma khalaqaka lid dunya wala lil akhirah. Allah ciptakan kamu itu li tauhidihi, agar kamu itu mengesahkan Allah, menyembah Allah, ya. Ma khalaqaka lid dunya, Allah tidak menciptakan kamu lid dunya, untuk kamu hidup di dunia, wala lil akhirati, dan Allah tidak menciptakan kamu untuk kamu itu di akhirat. Tapi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Lihat tuh, kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita bukan di dunia. Kita bukan pulang untuk ke akhirat. Itu mah sudah janji Allah, sudah pasti. Neraka apa surga itu udah janji Allah. Itu udah pasti, jangan dipikirin. Ya. Yang kita pikirkan bagaimana hubungan kita kepada Allah. Itu kita pikirkan. Ya. Masalah pahala udah pasti, sudah dijanjikan oleh Allah. Apa yang kita perbuat dengan kebaikan, pahalanya ada, udah pasti itu. Jangan makin harap-harap. Ya, janji Allah itu nggak bakalan meleset.
Yang kita pikirkan hendaknya kapankah kita kembali kepada Allah. Ya. Ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, bukan untuk dunia, bukan untuk akhirat. Kita diciptakan oleh Allah ini agar kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, wallahu taala a'lamu bissawab.